Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah ya, ini berbagi pengalaman lagi saya. Ini saya yang saya pakai ini ya. Ini salah satu head unit pilihan saya yang sudah saya pakai hampir kurang lebih 5 tahun atau lebih ya. Nah, ini Kenwood ini kalau di kardusnya ada bluetoothnya. Nah, ini ada tulisan digital media receiver KMBT 304. Nah, KMBT 304 ini sekarang serinya kalau tahun ini sekarang 2023 itu sudah, kalau nggak salah itu sudah seri KMMBT 306. Jadi dulu itu kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah, KMBT 30, ada yang KMBT 303, KMBT 304, KMMBT 305, kemudian yang terakhir kalau nggak salah KMBT 306. Nah, ini kita kebetulan saya punya KMBT 304. Kalau ditanya dari varian itu mirip-mirip ya, mirip, fiturnya mirip, mungkin hanya upgrade beberapa fitur, kemudian upgrade beberapa perangkat, tapi pada intinya adalah sama. Nah, saya merasa puas dengan penggunaan ini. Nah, sebagai user dari Kenwood saya puas. Ini hanya satu saja. Ini dulu bisa digunakan, settingnya itu menggunakan aplikasi ya, karena mungkin equalizernya saja yang tidak bisa. Jadi kita harus pakainya secara manual. Nah, kenapa pakai ini? Ini hanya sharing ya. Kenapa pakai ini? Karena ini salah satu head unit yang, nah di sini ada time alignment-nya. Ya, time alignment. Jadi kalau head unit yang lain belum ada. Ya, kemudian ada pre-out-nya 3. Jadi ini itu bisa disetting 2-way sekaligus 3-way. Jadi di belakangnya itu ada 3 RCA ya, ada 3 RCA. Jadi kalau mau dipakai 2-way itu RCA sepasang pertama itu menjadi nada tinggi atau bisa digunakan untuk tweeter atau full ring ya. Kemudian yang sepasang kedua itu bisa digunakan untuk mid bass. Kemudian sepasang yang ketiga bisa digunakan untuk subwoofer. Nah, kalau dipakai untuk 3-way maka RCA yang sepasang yang pertama menjadi tweeter, RCA yang sepasang kedua itu outputnya menjadi mid range, dan RCA yang ketiga menjadi mid bass. Nah, seperti itu ya. Itu singkatnya ya. Ya, kalau nanti misalnya butuh gimana caranya, silakan komen. Nanti kita buatkan video berikutnya. Nah, salah satu yang saya suka andalan dari ini adalah tadi diantaranya yang sudah kami sebutkan adalah, yang saya sebutkan adalah bisa 2-way atau 3-way, kemudian juga ada time alignment. Jadi ini ada DSP-nya teman-teman ya. Ada prosesornya. Jadi bisa mengukur jarak, bisa mengukur time alignment-nya, agar ya walaupun fiturnya tidak sebanyak DSP yang terpisah dari head unit, tetapi menurut saya sudah cukup. Ya, kemudian suaranya bagus, pilihannya simple. Ya, dan yang terpenting sekarang adalah ada Bluetooth-nya. Jadi kalau kita menggunakan head unit ketika perjalanan itu ya langsung ya, Bluetooth-nya dikoneksikan langsung kita bisa pilih YouTube, bisa pilih Spotify dan sejenis. Yang penting nah seperti itu ya. Nah, ini seperti ini tuh. Ini beberapa fiturnya. Bisa baca flag juga. Bisa baca flag, kemudian warnanya bisa dirubah, support Android charger ya, jadi bisa ngerces Android ya. Kemudian front USB, kemudian dan sejenisnya ya. Nah, ini ada crossover 3-way-nya tadi yang saya sebutkan itu ya. Jadi high, mid sama low. High itu tweeter tadi, yang mid itu mid range, low itu yang nada rendah. Jadi untuk 3-way, tapi kalau di setting 2-way maka yang pertama itu menjadi
nada tinggi, kemudian yang kedua nada rendah, dan yang ketiga adalah nada untuk subwoofer. Nah, seperti itu ya. Ada flagnya juga, free lossless audio codec. Nah, kita nyalakan, coba kita nyalakan teman-teman biar tahu fiturnya. Saya tunjukkan fiturnya saja. Nah, seperti ini, ada crossovernya two way, sistemnya two way. Nah ya, ini ya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita ingin lihat fiturnya, ini yang muncul itu adalah, nah kita kebetulan menggunakan flash disk ya. Nah, kalau mau lihat menunya di sini ya, ini bisa Pandora, Bluetooth karena nggak pakai connect, Spotify ya, kemudian Bluetooth audio, disconnect semua, aux, jadi aux itu untuk input di sini ya. Kemudian standby, kalau standby itu nah mati ya, mati, hanya standby saja. Radio USB ya, USB nya langsung reading. Nah, seperti itu. Nah, itu pilihan-pilihannya ya. Coba kita lihat di USB. Nah, jadi yang sering dipakai oleh saya ini adalah koneksi USB sama Bluetooth ya, Bluetooth untuk play biasanya Spotify atau YouTube. Jadi biasanya saya taruh sini. Jadi begini ya, saya taruh sini, kemudian dari sini kita cas ya, bisa play Bluetooth, bisa play Spotify dan sejenisnya. Nah, tadi kalau menunya tadi di sini ya, menu inputnya di sini ya, sampai USB mati tadi. Ini radio, kabel-kabel yang lainnya. nah gitu ya. Terima kasih juga untuk Coba yang USB ya dulu. Terima kasih mengapresiasi Dialog Fajar. Kalau Nah, USB. Nah, kalau kita mau masuk menu untuk untuk setting itu menggunakan tombol ini. Jadi tombol ini ditekan. Nah, gitu ya. Nanti langsung muncul function. Jadi kalau ditekan itu function, terus di sini ada pilihannya. Audio control, demo mode, clock, jam ya. Remote app ya, nanti kita tunjukkan satu-satu dulu. Bluetooth mode, kemudian USB, tuner setting, audio control. Udah jadi satu ya, tadi dari awal ini audio control. Jadi audio control. Nah, yang sering saya gunakan kalau ini ya, audio control ya. Sebelum audio control kita tunjukkan dulu. Nah, mode demo. Nah, kita biasanya saya off kan ya, karena kalau di on kan itu di sini akan ada tampilan macam-macam. Ada tampilan demo displaynya. Ya, kita backnya di sini ya teman-teman ya. Kalau kembali ke menu sebelumnya di sini. Nah, kemudian clock ini setting jamnya. Remote app ini nanti yang hubungannya dengan HP ya. Bluetooth mode juga sama. Bluetooth mode USB, kemudian tuner setting. Nah, yang sering saya pakai itu audio control. Nah, ini karena memang head unit fungsi utamanya adalah musik ya, jadi yang sering saya pakai ini. Nah, tadi ya pilihannya itu ya. Jadi kalau dari awal dipencet, ditekan lama, kemudian function keluar, kemudian ada pilihan-pilihan banyak, kita pilih audio control, ditekan lagi audio control. Nah, masuk ke menu lebih dalam lagi, lebih bawah lagi. Nah, ketika kita pencet audio
Kontrol tadi itu di sini ada pilihan subwoofer level. Ya, subwoofer level ini bisa berfungsi kalau kita ada output RCA-nya. Output RCA-nya itu digunakan dan kita konekkan dengan monoblock ya, power monoblock atau power 4 channel atau power yang digunakan untuk nada rendah atau untuk subwoofer. Nah, di sini ya. Ya, saya ulangi ya, subwoofer. Kemudian berikutnya kalau diputar lagi, digeser lagi, itu ada namanya manual equalizer. Ya, manual equalizer itu di sini equalizernya itu ada berapa ya? Sebentar, saya lupa ingat ini ya. Nah, kalau mau menyeting manual equalizernya melalui sini. Ya, 62,5 Hz, 100, 160, 250 Hz, 400 Hz, 630, 1 kHz, 1,6, 2,5 Hz. Nah, ada berapa ya? 9 atau berapa? Saya lupa ingat ya. Kalau misalnya mau nyeting itu ya ditekan ulang gitu. Misalnya 6,3 ditekan ulang. Nah, itu levelnya ada ya. Nah, itu levelnya. Jadi kalau manual equalizernya. Nah, kalau kembali lagi ke menu tadi, ini dipencet ini manual equalizer. Nah, ada juga preset equalizer. Ini kalau kita kesulitan ya untuk setting equalizer karena kan frekuensinya itu banyak ya, dan kadang-kadang kita susah untuk mendengarkan. Nah, mudahnya menggunakan ini ya, lebih mudahnya tidak secara manual tetapi langsung di sini otomatis. Di sini ada rock, ada pop, ada top 40, jazz dan sejenisnya, powerful. Nah, kalau selesai dikit. Nah, kalau misalnya mau nyatur lagi, nah begini ini kan. Nah, saya biasanya pakai yang mana? Pakai yang rock, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau digeser lagi, nah di sini ada bass boost. Bass boost itu fungsinya adalah menambah atau mendorong bass, bukan menambah mendorong ya, menambah dB kalau nggak salah ya, mau dikoreksi kalau salah. Jadi di sini ada levelnya sampai 4 sampai ya 1 sampai 5 ya, tapi saya pakai yang 4. Disesuaikan saja settingnya. Loudness ini levelnya ada 2, 1, 2. Biasanya off, coba nanti di setting aja. Kalau off itu berarti loudnessnya off, kalau level 1 berarti nambah 1 sampai mentoknya level 2. Nah, ya level 1. Nah, blow kembali lagi. Mana tadi? Loudness ya. Nah, kemudian ya setelah loudness kita geser lagi, ada namanya subwoofer set. Ini tadi yang saya sampaikan. Kalau head unit ini dikoneksikan dengan subwoofer, power subwoofer, maka di situ ada opsi subwoofer set. Jadi kalau di sini di on kan berarti nanti on subwoofernya. Kalau off, nah seperti ini off. Ya. Kemudian geser lagi fader. Fader itu speaker depan sepasang ya, digeser. Nah, dibandingkan dengan semester belakang. Atau kalau diklik begini teman-teman ya, ini F2 itu front. Jadi F2 nya ini maksudnya adalah kita tambah 2 dB ya, bukan 2 dB ya, 2 tingkatan volumenya itu lebih kenceng yang depan dibandingkan dengan yang belakang. Karena kan sistem audio itu kan speakernya 2, sepasang di depan dan sepasang di belakang, kan defaultnya begitu. Cuma ini settingannya saya rubah ya, dua-duanya saya taruh di depan, di atas tweeter dan di pintu ya. Nah, kembali lagi balance ya, kanan kiri. Jadi kalau balance itu kanan kiri, kalau feeder itu depan belakang, gitu aja. Volume offset. Nah, volume offset itu maksudnya adalah ngeset volume pada saat kita membunyikan, karena inputnya kan bermacam-macam ya. Kekencengan atau terlalu pelan nanti bisa ditambah, bisa, kalau kekencengan berarti dikurangi, kalau kekerasan
Kalau kekencengan berarti dikurangi, kalau kurang kenceng berarti ditambah, gitu aja. Di sini juga ada sound effect-nya, ada sound reconstruction kalau nggak salah ini ya. Ini saya sukanya off ya. Space and space ya. Ini kalau di on kan itu coba kita. Nah, ada small, ada medium. Ini kalau nggak salah itu pengaturan untuk mobil ya. Kalau ya space ya, space itu maksudnya adalah ruang kabin akustiknya, ruang di dalam mobilnya itu. Kalau di sini ada pilihannya kecil, besar. Nah, saya suka off. Saya suka off kan. Nah, sound realizer ini juga ada salah satu opsi itu. Mungkin ya fungsinya adalah biar suaranya itu lebih realistis. Nah, stick equalizer ini kalau nggak salah itu pengaruh equalizernya. Ini kalau di, nah ini ada low, ada middle, ada high. Semakin di low itu bukan berarti nadanya low ya, tapi maksudnya adalah seberapa jauh pengaruh equalizer yang kita gunakan di head unit ini mempengaruhi terhadap output keluaran. Saya settingnya biasanya off. Drive equalizernya off juga. Kemudian ya sudah. Kemudian di sini speaker size ya, banyak ini speaker front rear subwoofer, jadi disesuaikan saja karena saya mainnya main aktif ya, main aktif dengan menggunakan head unit ini. Kemudian ada crossover. Nah ini salah satu kelebihannya, crossover, ada crossovernya. Ada tweeter, ada front high pass low filter, high pass filter ya. Ya, kemudian di sini ada subwoofer, LPF-nya low, pass filternya bisa disetting di sini. Jadi di sini itu bisa setting karena saya main two-way aktif ya menggunakan head unit ini dan juga subwoofer, maka bisa disetting di sini. Tapi semi aktif ya teman-teman ya. Saya pakai crossover pasif juga. Terus DTA, digital time alignment, ini yang tadi saya sampaikan posisinya. Kemudian ada jaraknya, ya kan? Ada jaraknya. Subwoofernya berapa? 90. Ya, ini nanti perlu satu kesempatan lagi untuk review ini. Gain ini ya setara sederhananya besaran suara masing-masing channel. Kemudian ini reset, ada resetnya. Posisinya itu maksudnya suara sticknya ditaruh di depan atau ada depan semua, depan belakang atau biasanya pakai all ya. Jarak tadi sudah. Nah, car setting, tipe car di sini. Jadi ini mungkin ada perangkat yang digunakan untuk mendukung ya. Jadi ada minivan ya long. Jadi mungkin ini fiturnya adalah kalau misalnya mobilnya menyesuaikan ya ruang pengaturannya itu dengan mobil misalnya minivan long gitu misalnya. Kemudian SUV, minivan wagon, full size dan sejenisnya, compact ya off. Saya suka off. Rear speaker belakang itu lokasinya di mana? Ditempatkan di mana? Di pintu, di deck belakang dan sejenisnya. Ya, ini ada pengaturannya banyak. Tapi saya nggak saya pakai semua, kadang-kadang ya seperlunya saja. Nah itu ya. Nah kembali ke audio. Nah itu sekilas fiturnya ya. Di buku manualnya itu sudah ada semua, cuma kan biasanya teman-teman itu bingung kalau mau saya membeli produk itu kira-kira apa yang bisa saya dapatkan dengan fitur dengan harga yang ya kalau dibandingkan dengan head unit yang made in China itu mungkin harganya ya jauh lebih mahal ini ya.
Jadi ini kalau nggak salah harganya kalau di online itu hampir mirip ya, KMBT 304, 305, 306 itu harganya kalau nggak salah termurah itu antara 1,5, 1,3, 1,5 ya. 1,5, tapi saya puas dengan fitur ini. Nah itu ya. Nah itu saja. Kalau teman-teman pengen tahu beberapa fitur yang ada di dalam Kenwood KMPT. Nah ini kalau nggak salah kalau ditanya dengan head unit yang ada layarnya ini, kalau nggak salah ini sama dengan seri 7 ya teman-teman ya. Yang Kenwood yang ada layarnya tapi seri 7. Jadi fiturnya sama persis, hanya saja ini nggak ada layarnya. Jadi kita menggunakan settingnya menggunakan tombol-tombol secara manual, tidak menggunakan touch screen. Tapi suaranya bagus. Ya kapan-kapan saya review lagi suaranya. Oke, itu saja review ya atau sharing Kenwood dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.